Halo semua, kembali lagi bersama saya Diki Bahari Manulang. Kali ini saya akan memaparkan pengalaman belajar saya di agenda 3 Sinkronus 3. Hari ini kami melakukan pembelajaran secara sinkronus bersama Ibu Suwarni. Ibu Suwarni mampu memaparkan materinya dengan baik, serta membuat suasana belajar menjadi lebih aktif dengan melibatkan setiap kami para CPNS untuk memberikan pendapatnya. Baiklah, kali ini kami belajar mengenai mekanisme pengelolaan ASN. Ada beberapa tahapan yang dibutuhkan untuk pengelolaan ASN yang baik, yaitu dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, pengadaan ASN dengan seleksi yang terbuka, sampai dengan perlindungan yang diterima ASN. Dalam tahapan penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, perlu dilakukan analisis jabatan, yaitu dengan mengidentifikasi kualifikasi hingga tupoksinya, kemudian disandingkan dengan analisis beban kerja, yaitu jumlah pegawai yang ideal yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Setelah selesai analisis, outputnya kemudian diusulkan ke Kemenpan RB hingga akhirnya nanti keluar penetapan formasi. Untuk tahapan proses pengadaan CPNS, juga ada banyak sekali dari perencanaan kebutuhan tadi, pengumuman formasi, seleksi berkas, SKD, SKB, hingga sekarang ini yang kita lakukan yaitu melaksanakan latsar. Untuk tahapan pengadaan PNS ini sudah sangat baik, sudah tidak ada lagi kasus sogok-menyogok, karena tahapannya sudah dilakukan secara CAT dan hasilnya bisa disaksikan secara online dari YouTube. Kemudian kita bahas tentang pangkat dan jabatan tadi. Pangkat adalah kedudukan seseorang dalam struktur pegawai, dan jabatan adalah posisi ASN dalam melaksanakan tupoksinya. Kemudian pengembangan karir, hal ini bisa diterima PNS jika kualifikasinya sesuai, kompetensi sesuai, hasil kerja jabatan sebelumnya itu baik dan memuaskan, dan terakhir ada kebutuhan dari instansinya. Kemudian mutasi, kita sewaktu mendaftar CPNS juga ada ngisi dokumen bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, itu nanti di suatu saat kita bakalan bisa dipindahkan di seluruh kantah atau kanwil ATR BPN. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kita bisa pindah antar instansi, bahkan bisa ke luar negeri yang ada perwakilan negara Indonesianya. Kemudian cuti, PNS punya beberapa instrumen cuti. Ada cuti tahunan, sakit. Sakit ini juga ada bisa sampai dari 3 bulan sampai ada yang 1 tahun. Nanti kalau 1 tahun ini kita bisa dites lagi apakah masih layak sebagai PNS. Dan ada cuti-cuti lainnya juga. Kita sebagai CPNS juga bisa kok cuti. Ada cuti bersama dan ada cuti alasan penting, seperti cuti menikah dan cuti melahirkan. Kemudian selanjutnya karakteristik Smart ASN. Smart ASN itu harus proaktif, inovatif, dan pembelajar. Kita juga dituntut untuk memiliki kecakapan digital atau digital skill, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Dari materi ini saya mendapat beberapa hikmah penting, yaitu saya belajar pentingnya disiplin dan integritas. ASN yang tidak taat aturan akan mendapatkan sanksi, sedangkan yang menunjukkan kesetiaan dan prestasi akan mendapatkan penghargaan. Ini menjadi pengingat untuk selalu bekerja dengan jujur, tertib, dan profesional. Kemudian saya juga menyadari bahwa di era sekarang ASN harus menjadi smart ASN yang menguasai digital safety, digital ethics, digital culture, digital skill. Artinya saya harus siap melayani masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital, menjaga keamanan data, beretika dalam komunikasi, membangun budaya kerja digital, serta meningkatkan keterampilan saya di bidang teknologi. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait materi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.